Materi pertemuan 2. Kerangka konseptual akuntansi. Pada bagian pertama ini kita membahas kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual adalah sistem konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan, agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Di Indonesia, standar akuntansi ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yang mengadopsi standar internasional. Dengan adanya kerangka konseptual, penyusunan laporan keuangan menjadi terarah, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan laporan keuangan. Selanjutnya kita bahas tujuan laporan keuangan. Menurut kerangka konseptual, tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut meliputi posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak, antara lain investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan masyarakat. Artinya, laporan keuangan bukan hanya dokumen administratif, melainkan sumber informasi ekonomi yang penting. Asumsi dasar akuntansi. Dalam akuntansi terdapat dua asumsi dasar utama. Pertama, basis akrual. Pada basis ini pendapatan dan beban diakui saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Contohnya, perusahaan menjual barang secara kredit, tetap mencatatnya sebagai pendapatan, meskipun kas belum diterima. Kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, sehingga laporan keuangan disusun dengan asumsi bisnis tidak akan segera berhenti. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik harus memiliki karakteristik kualitatif. Karakteristik ini terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, karakteristik fundamental, yaitu relevan dan representasi tepat. Relevan berarti informasi memiliki nilai prediktif dan konfirmatif. Representasi tepat berarti informasi lengkap, netral, dan bebas kesalahan material. Kedua karakteristik peningkat meliputi dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Semakin banyak karakteristik ini terpenuhi, semakin berkualitas laporan keuangan tersebut. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terbagi menjadi dua kelompok utama. Unsur posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur kinerja keuangan terdiri dari pendapatan dan beban. Memahami unsur-unsur ini penting, karena seluruh analisis laporan keuangan berawal dari pemahaman komponen dasarnya. Standar akuntansi keuangan di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa jenis standar akuntansi. Pertama, PSAK berbasis IFRS yang digunakan oleh entitas publik. Kedua, SAK-ETAP untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Ketiga, SAK-MKM untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Standar internasional yang menjadi acuan global. Disusun oleh International Accounting Standards Board sebagai lembaga penyusun standar pelaporan keuangan dunia. Keterbatasan laporan keuangan. Walaupun penting, laporan keuangan memiliki keterbatasan.
Pertama, bersifat historis karena berdasarkan data masa lalu. Kedua, tidak selalu mencerminkan nilai pasar sebenarnya. Ketiga, mengandung estimasi dan pertimbangan profesional. Keempat, dapat dipengaruhi kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus dianalisis secara kritis, bukan diterima begitu saja. Perbedaan basis akrual dan basis kas. Perbedaan utama antara basis akrual dan basis kas terletak pada waktu pengakuan. Pada basis akrual, pendapatan diakui saat transaksi terjadi dan beban diakui saat kewajiban timbul. Sedangkan pada basis kas, pendapatan diakui saat kas diterima dan beban diakui saat kas dibayar. Umumnya, perusahaan besar menggunakan basis akrual, sedangkan usaha kecil sering menggunakan basis kas. Kesimpulan pertemuan 2. Sebagai penutup, kerangka konseptual merupakan dasar utama penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada standar internasional, agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara global. Laporan keuangan harus relevan dan andal, agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang paling penting, pemahaman terhadap standar akuntansi merupakan langkah awal sebelum melakukan analisis laporan keuangan secara mendalam.